Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Para peserta kajian Tazkiyatun Nufus yang dirahmati Allah. Sebagaimana biasa, insyaallah pada pertemuan kali ini kita melanjutkan kajian pembahasan kita tentang Tazkiyatun Nufus dari kitab yang kita kaji Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Kita sampai pada satu pasal bahasan yaitu tentang ikhtilaful aurat, ikhtilaful ahwal, yaitu perbedaan-perbedaan wirid ya disebabkan perbedaan-perbedaan keadaan. Ibnu Qudamah rahimahullah taala dalam kitabnya mengatakan bahwasanya orang yang menuju, orang yang berjalan, orang yang menuju kepada jalan akhirat, ya maka itu tidak keluar dari tiga keadaan. Keadaan yang pertama, bisa dia sebagai seorang abid, apakah dia menjadi seorang abid, itu ahli ibadah, atau sebagai seorang alim, orang yang memiliki ilmu, ya atau seorang guru, ya seorang seorang alim, atau muta'alim, atau orang yang belajar, atau sebagai murid, ya awalian sebagai pemimpin misalnya, sebagai seorang pemimpin, ya au mutaharrifan, atau orang yang memiliki usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, atau orang yang tenggelam dalam kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang sibuk dengan eh, berzikir kepada Allah, sibuk dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan tidak atau melupakan yang lainnya. Ya, ini 6 keadaan ini ya, eh, semua seseorang itu ya yang menuju kepada Allah, yang menuju kepada kehidupan akhirat, jalan menuju kehidupan akhirat tidak lepas daripada 6 keadaan ini. Seorang lagi, apakah dia seorang ahli ibadah? Yang kedua, apakah dia seorang yang berilmu? Berilmu itu dia sibuk menyibukkan dia dalam ilmu sebagai seorang pengajar misalnya, seorang ustadz, seorang kiai dan seterusnya. Yang ketiga, apakah dia seorang bisa dia sebagai seorang pelajar, ya seorang murid, orang yang belajar. Yang keempat, orang yang sebagai seorang pimpinan, pemimpin, ya punya apa namanya tanggung jawab, punya apa namanya amanah-amanah besar. Yang kelima, bisa dia seorang yang memiliki usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, ya, atau orang yang tenggelam dalam kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi keenam ini adalah orang-orang yang eh, yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala atau menuju kepada kehidupan akhirat. Baiklah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah seorang ahli ibadah. Ya, orang ahli ibadah adalah orang yang menyibukkan dirinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyibukkan dirinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau orang yang betul-betul menyibukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keadaan orang ini, maka hendaklah dia menggunakan wirid-wirid yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, itu wirid-wirid yang di siang hari dan wirid-wirid
atau amalan-amalan yang dikerjakan di malam hari yang sudah kami jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Iya, ikhwatal Islam, azakumullah. Kalau kita lihat kehidupan para salafus soleh, para ulama-ulama terdahulu, maka keadaan mereka itu berbeda-beda. Mereka adalah orang-orang yang ahli ibadah dan keadaan mereka itu berbeda-beda dalam mengamalkan wirid-wirid tersebut. Ada di antara mereka yang lebih lebih dominan membaca Al-Quran. Artinya lebih sering membaca Al-Quran dibandingkan dengan wirid-wirid yang lainnya, amalan-amalan yang lainnya. Ada di antara sehingga mereka pun ada yang mengkhatamkan Al-Quran itu dalam satu hari saja sudah khatam, sekali khatam. Ada yang dua dua kali khatam dalam satu hari, bahkan ada yang tiga kali ya khatam dalam satu hari. Luar biasa ya, bisa ya. Karena betul-betul dia lebih mendahulukan membaca Al-Quran dari amalan-amalan yang lainnya. Kemudian di antara para ulama salafus soleh ada juga yang mana mereka itu lebih memperbanyak tasbih, ya, lebih memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian di antara mereka juga ada yang lebih memperbanyak sholat, memperbanyak sholat, memperbanyak sholat-sholat sunnah sampai ratusan rakaat yang dia kerjakan dibandingkan dengan amalan-amalan yang lainnya. Di antara mereka juga ada yang lebih memperbanyak tawaf ya di Ka'bah. Ya ini bagi yang tinggal di sekitaran Ka'bah, maka mereka lebih memperbanyak tawaf di Ka'bah dibandingkan dengan amalan-amalan yang lainnya. Begitulah amalan-amalan para ulama salafus soleh terdahulu, yang mana mereka adalah ahli-ahli ibadah, maka mereka memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya. Kemudian jika ditanyakan ada yang bertanya, ya mana yang lebih utama, ya mana yang lebih utama, yang lebih afdol dari sekian wirid-wirid tersebut, yang mana yang paling banyak ya kita kerjakan, ya dari sekian wirid-wirid yang ada yaitu membaca Quran kah, berzikir kah, sholat-sholat sunnah kah, atau yang selainnya. Maka dijawab bahwasanya membaca Al-Quran di dalam sholat dengan mentadaburinya, maka ini adalah amalan yang paling utama. Ya, jadi amalan yang paling utama itu ya adalah tatkala kita membaca Al-Quran di dalam sholat, ya, dan dengan tadabbur itu yang lebih utama. Kenapa? Karena kita mengumpulkan antara baca Al-Quran dan sholat dan juga tadabbur Al-Quran itu yang paling utama. Ya, tapi tentu amalan ini bukan begitu mudah untuk dikerjakan ya. Ya memperbanyak membaca Al-Quran di dalam sholat dengan tadabbur itu bukan perkara yang mudah. Intinya adalah yang lebih abdol adalah kembali kepada keadaan daripada orang tersebut. Ya, kembali kepada keadaannya. Ya, kalau dia misalnya memiliki kesempatan untuk membaca, maka dia membaca. Memiliki kesempatan untuk berzikir, maka hendak dia berzikir. Ya, artinya tetap mengerjakan amalan-amalan ibadah-ibadah yang bermacam-macam. Ya, tetap dia sholat juga, tetap dia juga membaca Al-Quran. Ya, eh, tapi sekali lagi kembali kepada kondisi orang tersebut. Ya, jadi maksud daripada wirid yang kita kerjakan itu seperti baca Quran, sholat-sholat sunnah, mempelajari ilmu dan seterusnya itu tujuan adalah untuk membersihkan hati kita. Ya, ya, untuk membersihkan hati kita itu tujuan kita menjalankan wirid-wirid tersebut ya, mengerjakan amalan soleh. Ya, maka hendaklah orang yang berjalan menuju akhirat, maka hendaklah dia melihat amalan apa yang paling banyak memberikan pengaruh kepada dirinya. Ya, kalau misalnya yang memberikan banyak pengaruh pada dirinya adalah membaca Quran, maka hendaklah dia memperbanyak membaca Al-Quran. Kalau misalnya zikir memberikan banyak pengaruh bagi dirinya, maka hendaklah dia memperbanyak zikir. Namun jika dia merasa semacam
kebosanan dalam melakukan satu amalan, maka hendaklah dia mengerjakan amalan yang lainnya. Artinya jangan hanya mengerjakan satu amalan saja, ya, itu bisa saja terjadi kebosanan, maka hendaklah dia mengerjakan amalan yang lainnya yang bervariasi, agar dia tidak merasa bosan. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang ulama salafus saleh yaitu Abu Sulaiman Ad-Darani, mengatakan fa idza wajadtu ya fa idza wajadta qalbaka fil qiyam fala tarka wa idza wajadtahu fil ruku' fala tarfa. Apabila engkau mendapatkan hatimu itu merasa enak ketika berdiri dalam sholat, ketika berdiri dalam sholat membaca Al-Quran, hatimu merasa nikmat, maka janganlah engkau ruku. Artinya terus lanjutkan untuk berdiri membaca Al-Quran di dalam sholat. Dan jika engkau mendapati hatimu merasa nikmat ketika ruku, sedang ruku, ya, yaitu berzikir kepada Allah, ya, merasa nikmat, damai, enak ketika ruku, maka hendaklah janganlah engkau bangkit dari ruku. Ya, jadi itu. Jadi tipsnya begitu ya. Tipsnya begitu, kalau kita merasa nikmat, merasa nyaman, merasa enak ya ketika kita sedang melakukan suatu amal ibadah, maka jangan kita tinggalkan. Terus kita lakukan, kecuali kalau kita sudah merasa ada kebosanan, ada kelemahan dan seterusnya, maka kita berpindah ke amalan yang lainnya. Ya, itu demikian ya. Itu yang pertama. Ya, tentang ahli ibadah ya. Kalau kita masuk dalam ciri-ciri ahli ibadah, maka itu yang kita seyogyanya kita lakukan. Yang kedua, orang yang menuju kepada kehidupan akhirat, jalan kehidupan akhirat itu ada yang seorang alim. Artinya dia lebih memperbanyak, dia berkecimpung dalam masalah ilmu. Ya, dia tentu sebagai seorang pengajar, dia mengajar, memberikan ceramah-ceramah dan seterusnya. Maka ya maka hendaklah dia apa namanya pasti wirid-wirid yang dikerjakan itu akan berbeda dengan wirid-wirid amalan yang dikerjakan oleh ahli ibadah. Ya, karena ahli ibadah memang tugasnya memang dia beribadah, memperbanyak ibadah. Sedangkan seorang alim ini dia tentu sibuk memberikan apa namanya fatwa-fatwa, dia menjawab pertanyaan-pertanyaan orang yang bertanya, dia mengajar, dia menulis, dia memberikan nasihat-nasihat, ya tentu akan berbeda keadaannya dengan orang-orang yang ahli ibadah yang kerjanya hanya membaca Al-Quran, berzikir, kemudian sholat-sholat sunnah dan seterusnya. Kalau seorang guru ya, seorang pengajar ya pasti ya kebanyakan waktunya adalah mengajar. Kalau bukan mengajar, membaca, ya mengulang-ulang lagi bacaannya untuk persiapan dia untuk diajarkan. Ya, ikhwatal Islam azakumullah. Ya, kenapa demikian? Wirid-wirid yang dikerjakan seorang alim itu berbeda dengan wirid-wirid yang dikerjakan seorang ahli ibadah. Karena orang alim ini kan dia mesti untuk banyak membaca kan? Iya, dia harus banyak membaca karena apa yang dia bisa sampaikan kepada orang lain kalau dia tidak memiliki ilmu. Iya, dia juga harus menulis kan, ya sebagai karyanya karena dia seorang alim dengan karyanya itu tulisannya itu orang bisa mendapatkan manfaat faidahnya. Dia harus memberikan pencerahan-pencerahan kepada umat, menasihati umat, memberikan ceramah-ceramah dan seterusnya. Ya, maka waktunya habis di situ. Ya, maka waktunya habis di situ. Maka itulah termasuk jalan-jalan menuju akhirat. Ya, jadi eh, itu yang harus kita pahami. Ya, ketika dia kurang dalam masalah-masalah ibadah, itu bukan berarti sesuatu itu tercela bagi dia, tidak. Tetapi begitulah jalan hidupnya. Karena apa? Karena dia adalah seorang pengajar. Dia adalah seorang apa namanya pemberi ceramah, seorang guru, ya, seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama yang mana dia memang ditunggu kehadirannya oleh umat di tengah-tengah umat karena umat ini kan membutuhkan ilmu, membutuhkan bimbingan dan arahan. Maka wajarlah kalau seorang ulama, seorang ustadz itu sibuk dia berdakwah, sibuk dia memberikan wejangan-wejangan, sibuk dia mengajar karena begitulah kehidupannya dan itulah jalan dia menuju ke akhirat. Beda tadi dengan seorang ahli ibadah. Ahli ibadah karena dia tidak mengajar, dia tidak memberikan pencerahan kepada orang lain, maka dia harus sibukkan dirinya dengan apa? Dengan banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Ya, ini yang harus kita pahami. Ya. Oleh karena itulah
amalan yang paling abdol yang dikerjakan setelah amalan-amalan fardu adalah amalan-amalan yang berkaitan dengan profesi dia sebagai seorang guru. Setelah dia mengerjakan perkara-perkara yang sudah wajib seperti sholat-sholat 5 waktu, puasa wajib, ya yang wajib-wajib itu, maka selebihnya itu memang dia harus gunakan untuk memberikan pencerahan kepada umat, memberikan banyak manfaat kepada umat karena itulah posisi dia, itulah dia punya kemampuan di situ yaitu mengajar, memberikan pengarahan-pengarahan. Ya, ikhwatul Islam azakumullah. Ya, ya jadi eh, itu yang harus dipahami. Jadi sekali lagi yang dimaksud di sini adalah seorang alim, orang yang berilmu tentang masalah agama ya. Ya, yang dimaksud ya yang dimaksud adalah orang yang berilmu yang memiliki pemahaman agama, ilmu tentang agama ya, tentang agama Islam tentunya, bukan dengan ilmu-ilmu dunia. Ilmu kan banyak, ada ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu kedokteran, ilmu ekonomi dan seterusnya, ilmu perdagangan. Tapi yang dimaksud dalam pembahasannya ilmu agama. Seorang alim yang mengajarkan ilmu agama kepada umat itu yang dimaksud ya. Maka dia wajarlah kalau dia ibadahnya barangkali sedikit, tetapi karena dia dibutuhkan oleh umat, maka dia harus rajin membaca, harus rajin untuk menelaah, harus rajin untuk memberikan pencerahan kepada umat, menemui umat, ya harus juga siap-siap menerima pertanyaan-pertanyaan dari umat, memberikan solusi-solusi dari kepada umat terhadap perkara-perkara agama. Itu yang dimaksud. Ikhwatul Islam, azakumullah. Ya, ya jadi seorang alim itu atau seorang guru itu maka dia mesti membagi waktu-waktunya. Ya, maka yang utama adalah dia bisa membagi waktunya. Ya, ya artinya tentu kalau menghabiskan waktu keseluruhannya untuk ilmu saja itu barangkali perkara yang sukar ya, bukan perkara yang gampang. Ya, tentu ada namanya disela-selai dengan ibadah-ibadah yang lainnya seperti zikir, baca Quran, ya begitu. Artinya sesibuk apapun seorang ulama, tapi jangan sampai dia melupakan namanya baca Quran, berzikir, istighfar, berselawat kepada Nabi, sholat-sholat sunnah itu tetap harus dikerjakan itu. Karena apa? Karena menyibukkan secara keseluruhan waktu kita terhadap ilmu, membaca ilmu atau mengajarkan ilmu juga bukan perkara yang mudah bagi diri kita untuk bisa dilaksanakan itu. Makanya perlu namanya variasi, variasi ya. Artinya ada saat-saatnya kita beristighfar, menyendiri, sholat-sholat sunnah dan seterusnya. Ya, sebagai contoh di sini, misalnya setelah terbitnya matahari sampai waktu duha, maka hendaklah seorang alim itu memberikan ilmu kepada umat, yang mengajarkan ilmu itu dari sejak terbitnya matahari sampai waktu duha, ya kurang lebih dari jam setengah 7 pagi lah sampai jam 10 siang misalnya dia memberikan pengajaran kepada umat, ya begitu. Ya, namun jika seandainya di jam-jam itu tidak ada orang yang dia ajarkan apa yang dia lakukan, maka hendaklah dia memperbanyak tafakur. Ya, tafakur atau dia mutolaah atau dia mengkaji lagi ilmu, membaca lagi buku-buku. Ya, seandainya tidak ada orang-orang yang dia ajarkan ilmu kepada orang tersebut. Ya, ya di sini disebutkan ya. Eh, karena bersihnya hati, ya karena bersihnya hati, dengan bersihnya hati setelah kita selesai berzikir, ya, dan sebelum kita menyibukkan diri kita dengan perkara-perkara dunia, ya, maka ini dapat apa namanya dapat membantu kita untuk bisa menyelesaikan perkara-perkara yang rumit. Ya, tentu seorang alim kan banyak masalah-masalah yang dihadapi, masalah-masalah umat yang harus dia selesaikan, umat berkonsultasi kepadanya.
meminta fatwa kepadanya, menjawab masalah-masalah umat, maka itu membutuhkan juga namanya membutuhkan kebersihan hati, ya, membutuhkan zikir, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar dia bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dia hadapi. Ya. Kemudian setelah siang hari, ya, setelah zuhur sampai sampai menjelang waktu asar, maka hendaklah seorang alim itu menggunakan waktunya untuk membaca buku atau dia menulis buku. Ya, dia membaca buku untuk menambah ilmunya atau dia menulis buku, ya, agar bukunya itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya, maka janganlah dia meninggalkan namanya membaca dan menulis. Jadi seorang alim itu jangan dia meninggalkan untuk membaca buku dan menulis, kecuali pada waktu makan atau pada waktu dia sedang sholat atau dia sedang istirahat, maka dia tentu butuh istirahat. Tetapi maka hendaklah dia menggunakan waktunya sebaik-baiknya dengan khususnya di siang hari ini, siang hari sampai menjelang asar itu menulis atau menulis buku, ya, atau membuat karya-karya tulisan atau mengkaji kitab-kitab untuk memperdalam lagi ilmunya. Kemudian dari waktu asar sampai matahari menguning, ya, menjelang maghrib, maka hendaklah dia artinya sebaiknya dia mendengarkan orang-orang untuk membacakan ilmu kepadanya. Artinya dia menerima orang-orang untuk belajar kepadanya. Namanya talaki, ya. Talaki itu seseorang yang belajar kepadanya secara langsung. Secara langsung dia orang itu membacakan ilmu lalu dia dengar, dia koreksi bacaannya, ada yang salah, apakah bacaan Al-Qur'annya atau hadisnya, ya, atau bacaan-bacaan ilmu-ilmu agama yang lainnya lalu diperbaiki. Itu jadi diharapkan sejak waktu asar sampai matahari menguning menjelang maghrib. Ya. Kemudian dari sejak menguningnya matahari sampai terbenamnya matahari, ya, sampai terbenamnya matahari sebelum masuk waktu maghrib, maka hendaklah seorang alim itu menyibukkan dirinya untuk beristighfar dan bertasbih kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, subhanallah. Hendaklah dia mau perbanyak itu. Itu menjelang maghrib, ya, dari sejak menguningnya matahari, ya, sampai terbenamnya matahari. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, jadi sekali lagi seorang alim ini dia mengumpulkan 3 wirid itu, ya, yaitu wirid lisan, yaitu dengan berzikir, istighfar kepada Allah, bertasbih dan seterusnya. Yang kedua, seorang alim itu juga mesti dia hatinya juga beramal, itu dengan tafakur, yang menghayati, mentadaburi, ya. Kemudian yang ketiga, seorang alim juga harus memberdayakan matanya, tangannya dengan cara apa? Dengan cara membaca, dengan cara menulis. Itulah seorang alim. Ya, dia bagaimana dia mengamalkan amalan kebaikan itu dengan tangan dan matanya, itu dengan melalui membaca, itu juga satu amalan membaca kitab-kitab, buku-buku agama, kemudian juga menulisnya sebagai karyanya agar orang lain bisa mendapatkan manfaat. Ya, kemudian setelah asar, ya, ikhwatul Islam azakumullah, ya, enggak, sekarang kan masuki malam, ya. Adapun waktu malam, maka seyokianya seorang alim ini mengambil pembagian malam menurut Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i itu membagi malam menjadi 3, yaitu sepertiga malam pertama beliau itu menulis ilmu, ya, menuliskan atau membuat satu karya tulisan, ya, itu sepertiga malam pertama. Kemudian sepertiga malam yang kedua beliau melaksanakan sholat malam. Kemudian sepertiga malam ketiga atau yang terakhir beliau tidur. Ya, itulah yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Maka hendaklah juga kita sebagai seorang alim, misalnya seorang pengajar, seorang guru, seorang ustadz, seorang alim, maka hendaklah kita juga sedapat mungkin membagi waktu kita menjadi 3. Sebagaimana Imam Syafi'i. Jadi sepertiga malam pertama, anggaplah misalnya dalam malam itu ada 12 jam misalnya, ya, maka 4 jam pertama itu kita gunakan untuk menulis, membaca ilmu, ya, agar ada hasil. Ini kita kerjakan setiap malamnya. Jika memungkinkan, ya,
Kemudian setelah 4 jam berikutnya itu kita pakai untuk sholat tahajud atau sholat lail. Juga kalau mungkin itu selama 4 jam juga. Kemudian setelah sholat lail selama 4 jam atau 3 jam misalnya, maka kita pakai tidur juga selama 4 jam misalnya sampai menjelang waktu subuh. Itulah seyogyanya kita lakukan ya, ikhwatul Islam, azakumullah ya. Kemudian yang ketiga, keadaan yang ketiga bagi orang yang berjalan menuju akhirat atau menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu keadaannya seorang pelajar. Ya, jadi ada keadaannya orang yang mengajar, seorang alim, ada seorang yang pelajar atau orang yang belajar atau seorang murid. Ya, apa yang mesti dia lakukan bagi seorang murid? Ya, maka seorang murid itu, maka yang lebih afdol yang dikerjakan adalah belajar. Ya, tatkala kita bukan ahli ibadah, bukan juga seorang alim, bukan juga seorang guru, maka yang afdol yang kita kerjakan adalah belajar. Ya, belajar, dan belajar itu tentu lebih utama bagi dia dibandingkan zikir dan sholat-sholat sunnah. Ya, ini bagi seorang pelajar ya. Bagi seorang pelajar tentunya maka lebih afdol dia kerjakan adalah belajar, mempelajari ilmu, ya, menghadiri majelis-majelis taklim, menghadiri majelis-majelis ilmu, mendengarkan ceramah-ceramah agama, kajian-kajian, itu yang lebih afdal baginya dibandingkan berzikir dan eh, melaksanakan sholat-sholat sunnah. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Jadi keadaannya seorang pelajar ini sama dengan keadaannya seorang pengajar. Kenapa? Karena seorang pengajar pasti membutuhkan namanya seorang pelajar. Seorang pelajar atau seorang murid pasti juga membutuhkan adanya guru yang mengajarkan kepadanya. Jadi sama. Jadi keadaannya wirid-wirid yang mesti dilakukan oleh seorang pelajar sama dengan seorang mengajar. Ketika orang yang mengajar itu yang lebih afdol dia memperbanyak waktu dengan mengajar, maka orang yang belajar itu memperbanyak waktunya dengan belajar. Begitu. Ya, dia banyak misalnya ya, kalau kita sekarang ini ya, alhamdulillah ada YouTube, kita bisa belajar lewat YouTube, ada Zoom, kita belajar kajian-kajian lewat Zoom. Ya, alhamdulillah, teknologi sekarang ini yang canggih, tentu semuanya itu adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan teknologi ini, ada Zoom, ada namanya YouTube dan yang sebagainya. Kita bisa belajar meskipun dalam 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 jarak jauh misalnya. Iya, beda di zaman dahulu itu kita harus tatap muka, harus mendatangi sebuah majelis. Sekarang ini alhamdulillah cukup kita buka saja kita punya HP, ya kita sudah bisa menerima ilmu. Alhamdulillah, tinggal eh, hanya apanya kesungguhan kita saja, kesungguhan dan kesabaran kita dalam menuntut ilmu itu. Ya, sekali lagi kita posisikan diri kita sebagai seorang murid, seorang yang belajar, maka yang abdul yang kita kerjakan adalah memperbanyak kita belajar. Ya, memperbanyak kita belajar, membaca buku misalnya, bertanya, ya, menghadiri majelis-majelis taklim, apakah secara langsung di masjid, atau lewat Zoom misalnya, atau lewat YouTube ya, kita terus intens ya, berkesinambungan untuk terus belajar dan belajar. Ikhwatul Islam, azakumullah. Ya. Kemudian yang keempat, yaitu seorang pemimpin, ya, seorang pemimpin ya, atau seorang ya, seorang pejabat misalnya, seorang, maka itu dia punya amanah-amanah terhadap rakyatnya, ya, terhadap bawahan-bawahannya. Maka dia yang lebih utama yang dia lebih lakukan adalah yaitu memperhatikan urusan-urusan kaum muslimin. Ya, bagaimana kaum muslimin ini bisa sejahtera hidupnya. Ya, ini juga salah satu juga jalan dia bagi seorang pemimpin itu untuk menuju kepada Allah dengan selamat, untuk menuju ke kehidupan akhirat dengan selamat. Itu apa? Karena dia orang yang memiliki tanggung jawab besar terhadap kehidupan kaum muslimin, karena di pundaknya ada amanah yang sangat besar terhadap kehidupan warganya, bangsanya dan seterusnya, maka dia harus memperhatikan kehidupan kaum muslimin. Jangan sampai ada kaum musliman yang lapar, ada yang mati karena tidak tidak bisa makan, jangan sampai ada terjadinya apa namanya kekerasan, terjadinya penindasan, jangan sampai ada jadinya kejahatan-kejahatan yang terjadi di warganya, di negaranya, di daerahnya. Itu
kewajiban bagi dia untuk mengatur sebaik-baiknya. Itu salah satu jalan menuju akhirat. Iya, artinya jangan sampai seorang pemimpin itu menyibukkan dirinya apa namanya menyibukkan dirinya beribadah secara pribadi, tapi urusan-urusan kemasyarakatan, warga dan negaranya dia lupakan. Itu tidak boleh karena dia sudah dipilih sebagai seorang pemimpin. Apakah sebagai gubernur kah, wali kota kah, camat kah, lurah kah, ya, yang penting dia bertugas mengurusi ini kehidupan warganya, khususnya kaum muslimin, maka dia bertanggung jawab memperhatikan bagaimana kondisi apa namanya keamanan, dia harus jaga sebaik-baik supaya aman, supaya orang bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kelima, yaitu orang yang berjalan menuju Allah, ada juga yang sebagai seorang yang pekerja. Ya, pekerja bermacam-macam ya. Ada pegawai negeri, pegawai swasta, ada wira swasta, ya ada pekerja-pekerja ya buruh dan seterusnya, ya. Maka tentu dia pasti membutuhkan namanya nafkah ya. Dia harus bekerja mencarikan nafkah untuk dirinya dan keluarganya, ya. Maka tentu itu juga salah satu jalan dia untuk menuju akhirat. Tetapi sekali lagi ketika dia mencari nafkahnya harus ikhlas. Artinya ikhlas itu dia harus sabar, tidak boleh dia menghalalkan segala cara, dia harus mencari yang halal, ya. Oleh karenanya itulah karena dia punya tanggung jawab terhadap keluarganya, dia sebagai keluarga, kepala keluarga, seorang bapak misalnya, seorang suami, dia harus menghidupi anak-anaknya, keluarganya, bagaimana bisa memberikan makanan, pakaian, tempat tinggal, maka wajarlah kalau dia disibukkan dari pagi sampai sore misalnya dia mencari nafkah. Ya, jangan sampai nanti seorang bapak disibukkan hanya beribadah sunnah-sunnah, berzikir-berzikir untuk pribadinya, sedangkan tanggung jawabnya sebagai seorang kepala keluarga untuk mencarikan apa dia tinggalkan. Tidak, itu tidak dibenarkan. Ya, itu tidak benarkan. Ya, tapi sekali lagi bukan berarti dia meninggalkan namanya wirid-wirid, zikir, sholat sunnah. Ya, meskipun barangkali sedikit ya sholat-sholat sunnahnya, ya, karena dia disibukkan dengan mencari nafkah, tapi tetap dia senantiasa berzikir kepada Allah. Ya, dalam dalam pekerjaannya dia tidak lupa untuk berzikir kepada Allah, misalnya, dan dia juga tidak lupa juga dia membaca Quran, meskipun barangkali porsi porsi ibadahnya itu lebih sedikit dibandingkan dengan ahli ibadah tadi. Ahli ibadah itu wajarlah kalau porsi ibadahnya itu lebih banyak karena dia tidak disibukkan lagi dengan urusan-urusan dunia. Beda dengan seorang kepala keluarga yang harus mengurus lagi anak-anaknya, keluarganya, harus mencarikan nafkah, wajarlah kalau ibadah-ibadah pribadinya itu sangatlah sedikit. Tetapi tetap harus dikerjakan amal-amal ibadah itu meskipun sedikit. Karena Nabi mengatakan ahabul amal ilallahi adwamu wa in qalla dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi mengatakan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus-menerus dikerjakan meskipun sedikit. Ya, silakan kita sebagai seorang pekerja apa saja yang penting halal kita dapatkan, tapi jangan lupa kita untuk berzikir kepada Allah, untuk membaca Al-Qur'an, jangan kita lupa untuk mengerjakan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Demikianlah. Yang terakhir adalah yang keenam, orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu orang yang larut dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang larut dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang inilah orang yang betul-betul senantiasa bersama dengan Allah, orang yang senantiasa merasa diawasi dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang senantiasa terus-terus lisannya berzikir kepada Allah, orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah, orang yang senantiasa istiqomah melaksanakan amal-amal ibadah meskipun sedikit. Inilah orang yang larut atau yang hanyut dalam kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun dia berada, dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga perkara yang bukan perkara yang gampang ya. Ini jika seseorang sudah merasa terus-terus diawasi oleh Allah, maka inilah kehidupan yang sangat indah sekali. Ya, artinya dia tidak akan berani melakukan hal-hal yang terlarang dalam agama karena dia merasa sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada. Sehingga waktu-waktunya itu termanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apakah berzikir dia, apakah dia bertafakur kah, memikirkan tentang penciptaan Allah, apakah dia membaca Quran kah, artinya selalu hidupnya itu 24 jam senantiasa
bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya senantiasa dia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga gerak-geriknya lisannya tidaklah dia ucapkan dengan ucapan yang baik, pikirannya tidak memikirkan kecuali pikiran-pikiran yang baik, tangannya, lisannya, kakinya, telinganya tidak digunakan melainkan senantiasa semuanya berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para peserta kajian Tazkiyatun Nufus ya, terkait tentang orang-orang yang berjalan menuju akhirat ya. Ada 6 tadi yang sudah saya sebutkan, dan juga saya jelaskan satu per satu. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu ya, salah satu dari 6 ini. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu dari 6 ini, orang-orang yang berjalan menuju akhirat dengan perjalanan yang selamat. Demikianlah, sebelum saya tutup, ada waktu 10 menit lagi. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ya, ada pertanyaan? Para peserta, silakan. Ya, silakan kalau ada yang bertanya. Ayo Ustaz. Ya, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Afwan Ustaz, ini pertanyaan saya Ustaz begini. Saya kan di seorang murabbi Ustaz. ya, Kadang ada perasaan ketika mengisi tarbiyah, itu kadang ada terbesit di pikiran bahwa kayaknya belum layak saya jadi murabbi. Ada pikiran-pikiran begitu Ustaz. Ada kayak semacam suara-suara belum bisa saja murabbi. Ini artinya ada kayak itu Ustaz, ada yang terbesit di pikiran yang belum bisa cocok di murabbi. Nah, kayak hafalan saja tidak terlalu banyak. Ya, justru materi-materi belum bisa dikembangkan dengan cara-cara yang apa buku mawar tarbiyah yang dianu Ustaz. Jadi tapi kadang Ustaz, saya ada keberanian saja, keberanian untuk datang dan menyampaikan hal-hal aja yang mungkin saya kuasai dari apa yang mungkin untuk membangun mereka supaya mereka terbangun dalam suasana keimanan. Ya, seperti itu. Mau saya Ustaz, bagaimana untuk melawan itu Ustaz? Pikiran-pikiran begitu kadang kayaknya bukan saya belum layak ini. Saya ada belum was-was pikiran begitu yang kadang Ustaz, yang kadang yang apa membuat juga kita mengganggu pikiran Ustaz. Intinya ada pikiran begitu yang mengganggu pikiran bahwa belum kalah saya ini jadi murabbi. Begitu Ustaz. Itu mungkin dari kami Ustaz. Butuh penjelasan tak, butuh bagaimana akan bisa melawan yang pikiran-pikiran begini ketika kami datang pergi mengisi tarbiyah Ustaz. Syukron Ustaz. ya, afwan. Barakallahu fiik. Ya, bagus pertanyaannya ya. Tentang pikiran-pikiran yang mengganggu, yang terbesit di hati, pikiran, apakah saya sudah pantas menjadi seorang murabbi ya? Ya, sekarang yang tahu tentang diri kita ya antum sendiri ya, setelah Allah ya antum sendiri yang tahu tentang kapasitas keilmuannya antum. Ya, karena eh, murabbi ini kan dia anggaplah dia sebagai seorang ustadz ya, orang alim. Ya, maka dia bertugas untuk mengajarkan ilmu itu. Ya, maka yang lebih tahu tentang kapasitas ilmu, keilmuan yang antum harus transferkan ke orang lain itu antum sendiri yang lebih tahu. Ya, begitu. Kalau antum yakin bahwasanya apa yang antum sampaikan itu betul-betul antum ketahui, ya, antum betul-betul pelajari, ya silahkan disampaikan. Jangan antum merasa ragu-ragu. Kecuali kalau antum ragu-ragu atau antum menyampaikan hal-hal yang antum tidak ketahui lalu antum sampaikan, itu akan membuat fatal. Ya, artinya antum akan berbicara tanpa ilmu. Itu dilarang itu. Ya. Jadi sekali lagi silakan saja antum menjadi murabbi, tetapi dengan syarat antum menyampaikan apa yang antum ketahui. Itu saja. Titik. Antum sampaikan, antum ajarkan apa yang antum ketahui. Tatkala antum ditanya dan antum tidak ketahui, jangan antum menjawab dengan jawaban-jawaban yang antum tidak ketahui. Ya, karena akan berakibat fatal, apalagi dalam perkara agama ya. Begitu.
Jadi kalau sekiranya antum ditunjuk menjadi seorang murabbi, ya maka sekali lagi sampaikan apa yang antum ketahui saja. Adapun perkara-perkara yang antum tidak ketahui, jangan antum bicara asal bicara saja. Karena ini tidak diperbolehkan, ya. Tidak boleh kita menyampaikan sesuatu ya, tanpa kita ilmu itu. Misalnya contoh, jangan sampai kita menyampaikan kepada orang lain ini wajib, padahal bukan wajib. Ini haram, padahal bukan haram. Iya, ini mubah, padahal itu diharamkan. Itu ya, apalagi dalam perkara-perkara yang sifatnya haram, halal, boleh atau tidak, ya. Jadi kita harus berhati-hati. Kalau kita tidak tahu, kita katakan Allahu a'lam bissawab. Ya, tahu saya tidak tahu. Iya, tapi kalau antum tahu, sampaikan saja. Iya, jadi itu. Jadi saya menjawab ini tengah-tengah ya. Saya tidak melarang antum menjadi murabbi. Saya juga tidak juga antum menjadi menyuruh antum menjadi murabbi, menyampaikan segala-galanya. Tapi kalau betul antum ditunjuk sudah menjadi seorang murabbi, maka hendaklah berhati-hati. Maksudnya berhati-hati dalam menyampaikan ilmu itu. Ya, dalam menyampaikan ilmu tersebut. Jangan antum jangan sampai salah. Ya, yang kedua, kalau dia seorang murabbi, ya berarti dia sebagai seorang guru kan? Ya, berarti dia masuk tadi di keadaan yang kedua tadi itu seorang guru, seorang ustadz. Murabbi itu kan ibarat ustadz, ya meskipun berlevel-level ya tingkatannya. Makanya dia harus banyak membaca. Ya, antum harus banyak belajar, harus banyak bertanya juga karena antum kan akan transfer itu ilmu tersebut, ya, dengan banyaknya mawat-mawat itu, ya banyaknya materi-materi yang atau sampaikan, maka itu harus dikuasai. Kalau antum membaca syarah-syarahnya yang tidak jelas, maka antum bertanya, jangan diam. Ya, jadi boleh saya katakan dalam kapasitas antum sebagai murabi ini boleh dua, antum sebagai murabi, tetapi di satu sisi juga antum sebagai seorang pelajar. Ya, artinya antum juga harus belajar. Meskipun antum juga sebagai seorang ustadz atau seorang murabi, seorang pengajar, tetapi antum juga harus belajar. Khususnya perkara-perkara yang antum tidak ketahui, ya jangan jangan disampaikan. Yang kedua, antum harus tanyakan. Tanyakan, ini penjelasannya apa, Ustadz, penjelasannya kami belum paham ini. Apakah masalah akidah, masalah ibadah, apakah masalah muamalah. Jangan kita berfatwa menyampaikan sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya. Ya, itu dilarang dalam agama kita. Ya, jadi sekali lagi silahkan antum menjadi murabi, ya karena itu sudah antum barangkali dipilih untuk menjadi murabi, tapi sekali lagi jangan pernah untuk berhenti belajar. Ya, belajar terus belajar, ya lewat para ustadz yang ada di tempat antum, atau lewat Zoom misalnya antum bertanya, atau lewat YouTube kah, atau lewat WA misalnya antum bertanya kepada para ustadz. Ketika antum ada perkara-perkara yang antum tidak pahami, yang antum akan sampaikan nanti kepada motorobi antum, kepada murid-murid antum, maka antum harus ketahui dulu tentang hukum-hukumnya. Ya, jangan sampai kita berbicara tanpa ilmu. Ya, demikian. Syukron Ustaz. Ya, afwan, wa iyyakum. Ya, silakan, ada sisa 2 menit lagi kalau ada yang mau bertanya. Kita berakhir sampai jam 11. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Tidak ada? Tidak ada ya? Baik, Cukup Ustaz, kalau tidak cukup. ada, cukup ya? Biasa cukup. Insyaallah. Ya, cukup. Ya. Baiklah, kalau tidak ada lagi. Oh, ini ada obrolan ini di room chat dulu, siapa tahu ada. Oh, ini tadi ya. Ya, sudah tadi saya jawab ini ya. Yes, yes. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup ya? Cukup Ustaz, cukup insyaallah. Jazakallahu khair. Ya. Wayakum. Ya. Baiklah, ikhwan sekalian, asatidzah sekalian, kita cukupkan sampai di sini kajian tazkiyatun nufus kita. Mudah-mudahan ada pencerahan bagi kita terkait kita semua sedang berjalan menuju Allah ya. Kita semua sedang berjalan menuju akhirat. Maka posisikan diri kita sekarang berada di mana? Apa kita seorang ahli ibadah? Apa kita seorang seorang ustadz pengajar? Kita seorang pelajar?
ya, atau kita seorang pemimpin yang punya amanah besar, atau kita seorang yang punya tanggung jawab keluarga, bekerja, pegawai, ya, eh, dan yang terakhir yaitu kita betul-betul kita orang-orang yang senantiasa tenggelam dalam kecintaan kita kepada Allah, sehingga kita pun waktu-waktu kita senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Ya, posisikan diri kita, kita posisi di mana, dan laksanakan itu wirid-wirid yang sudah kami jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ada wirid-wirid di siang hari, di pagi hari, ada wirid-wirid di malam hari itu. Ya, demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Insya Allah sebentar malam kajian kami ada lagi, yaitu kajian tafsir. Tafsir Al-Quran. Silakan jam 9 malam ya, sampai jam 10 malam. Jadi silakan kalau ada yang mau bergabung, silakan di kajian kami, kajian tafsir Al-Quran. Demikianlah kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada para peserta kajian Tazkiyatun Nufus yang sudah membersamai kami untuk kesekian kalinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah dan pahala yang besar bagi kita semuanya. Dan kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Kami undur diri. Amin. Sekali lagi kami mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf, yang salah dari kami, dan dari kebodohan diri kami atau godaan syaitan yang terkutuk. Kami mohon ampun kepada Allah, dan kami mohon maaf kepada para peserta kajian semuanya. Kami undur diri, kami akhiri. Sebelumnya kami sampaikan, ini ada rekamannya. Ya, insya Allah akan kami kirimkan rekamannya. Silakan kalau mau diulang-ulang lagi rekamannya, atau mau di-share juga Allah. dipersilahkan. Demikianlah kami akhiri dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.